Wah, ini ada KKN nih. Silakan. Belakang dulu sebentar. Terima kasih Romo. Saya mau nanya, nama saya Nining. Dari paroki, ini memang nggak sopan nih. Dari paroki Santa Monica Romo. BSD. Jadi jauh Romo. Jadi nggak apa-apa, tolong di ini. Jadi gini Romo, saya punya kenalan. Dia sudah menikah, kemudian separate gitu. Kemudian setelah beberapa lama, akhirnya dia diizinkan menikah lagi. Itu dengan Katolik juga dan dapat gadis Romo, lumayan ini. Ini lumayan. Maksud saya adalah gini. Tetapi dia ikut misa, ibadat sabda, tetapi tidak komuni. Maksudnya, nggak ikut misa, bukan misa, tapi ibadat sabda. Kemudian ada syarat bahwa dalam 3 bulan itu dia tidak boleh menerima komuni. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah artinya ini? Artinya maksudnya gini, apakah ini berarti komuni menjadi semacam dalam tanda kutip punishment dan hadiah nantinya setelah dia melewati masa percobaan 3 bulan misalnya, begitu. Itu yang saya tanyakan, yang pertama. Yang kedua, dengan fenomena yang di Jogja itu menjadi berubah darah, nggak tahu saya itu benar, terlepas itu benar atau tidak, tetapi sebenarnya itu kira-kira itu adalah suatu hal apa sih Romo yang mau dikatakan kalau seandainya memang Tuhan yang mau bicara di situ? Apakah itu berarti di sekitar kita kalau ada mujizat-mujizat dalam tanda kutip itu memang orang-orang di sekitar situ itu membutuhkan atau dianggap tidak yakin sehingga perlu diyakinkan dengan cara itu. Itu saja Romo 2. Makasih udah diomelin. Terima kasih Mbak Nining ya kalau nggak salah namanya. Kita jawab dulu apa kita jawab dulu aja supaya nanti kalau kelupaan ya. Silakan Mo. Ya, yang pertama nggak begitu jelas bagi saya karena sejauh saya mengerti kalau memang pernikahan itu sudah diakui oleh gereja, seharusnya itu berarti orang akan boleh komuni. Biasanya larangan untuk komuni itu berkaitan antara lain ya, dengan soal berkaitan dengan orang perkawinannya oleh gereja Katolik dianggap tidak sah. Lalu memang kemudian antara lain dia diberi sanksi tidak boleh komuni. Hanya saya nggak tahu, tadi yang saya tangkap dia sudah diizinkan untuk menikah lagi secara Katolik. Seharusnya kalau sudah dapat izin itu ya kemudian halangan itu juga hilang. Itu di gereja dan diberkati oleh Romo, cuman tidak misa Romo. Enggak masalah, tidak harus dengan misa ya, apa namanya perayaan. Mungkin kayak SIM-nya masih SIM sementara Mo. Suruh 3 bulan dulu masa penyesuaian gitu. Dari segi hukum maksud saya, sejauh saya mengerti seharusnya kalau pernikahannya kemudian entah kemudian setelah atau dibatalkan dan lain sebagainya lalu dia dianggap bisa menikah lagi secara Katolik secara sah, maka dengan pernikahan itu lalu kemudian seharusnya secara hukum dia boleh menerima komuni. Saya nggak tahu kalau imamnya mengambil kebijakan itu mungkin dia dalam rangka kebijakan pastoral atau takut menjadi disalah mengerti oleh orang-orang di sekitar, saya nggak tahu. Tetapi menurut saya sebenarnya secara hukum gereja Katolik, kalau pernikahannya resmi diakui oleh gereja Katolik, maka harusnya sih boleh komuni. Yang kedua Mo, yang mengenai yang kedua itu berkaitan dengan mujizat dikidologi. Ya, pertama saya nggak tahu, kita nggak tahu apa yang persis terjadi ya. Kalau memang itu terjadi ya, bisa saja terjadi ya, bahwa kemudian demikian halnya. Hanya kita yang tidak lihat, kita yang tidak tahu kan juga nggak tahu apa yang persis terjadi. Kemungkinan tentang terjadinya mujizat kita nggak bisa menutup juga. Jadi saya sendiri yang nggak melihat, yang nggak mengalami, juga nggak tahu apa betul-betul terjadi bahwa itu roti dan anggur yang jatuh itu kemudian itulah yang berubah menjadi darah di situ. Nggak tahu saya juga ya, atau ada sebuah fenomen alam yang lain yang terjadi, saya mungkin karena nggak juga begitu mengikuti, nggak tahu saya, terus terang dari segi faktanya itu yang saya hanya memang dengar-dengar begitu, dan yang diceritakan kan memang sepertinya memang roti dan atau anggur dari yang diterima dalam komuni itu yang jatuh kemudian menjadi darah itu. Jadi untuk menilai itu
saya nggak bisa, artinya harus dicek betul apakah memang demikian atau ada sebuah fenomen lain yang terjadi. Dan di Korea kan ada itu, mau dulu perempuan tiap kali komuni itu ada darahnya di situ. Ya. Sampai di video-video tuh. Hanya itu kemudian dilarang oleh para uskup ya, untuk di ini ya. Jadi sehingga memang kalau mau menilai persis fenomen di mana itu terjadi memang harus lengkap datanya, dan itu pun tetap kita terbatas ke sana. Secara teologis bagi saya tetap jauh lebih penting keyakinan dan kepercayaan tadi. Entah ada perubahan, apakah itu betul terjadi atau tidak. Kalau terjadi ya terjadi, kalau tidak ya saya juga nggak tahu. Kalaupun tidak terjadi, saya kira yang jauh lebih penting adalah pengalaman-pengalaman yang kita hayati sendiri ya, perjumpaan dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kalaupun tidak terjadi anggur menjadi darah, tetapi kita mengalami dalam Ekaristi itu berjumpa dengan Tuhan yang bisa menguatkan, bisa menyembuhkan, tapi juga bisa memberi kekuatan untuk bertahan juga ya dalam penderitaan. Mungkin tidak selalu berarti penyembuhan fisik, tapi juga memberi kekuatan jiwa dan lain sebagainya. Kalau saya sih memaknainya lebih dari sudut itu. Yang lebih penting adalah soal kepercayaan itu, bahwa dalam perayaan Ekaristi kita sungguh bertemu dengan Tuhan dan bersatu dengan Tuhan. Oke, terima Tentang kasih. peristiwanya itu sendiri tetap akan bisa macam-macam ya pandangannya. Ya, ini yang Ibu apa yang garis-garis ya tadi? Dari sebelah situ tadi ada yang mau bertanya? Ya, sorry ya. Mic-nya tolong. Berdiri. Bapak, sorry dari belakang nggak kelihatan soalnya. Maaf. Saya bernama Michael dari Paroki Santo Matius Bintaro. Setiap hari saya menatap ini gambarnya Paus, serius banget ya menatap hosti itu. Ya saya perkirakan memang ini hosti atau komuni di gereja Katolik itu sangat penting. Dari buku Maria Sima, dia masih tetap mempertahankan bahwa menerima komuni itu harus berlutut dan tidak boleh lewat tangan. Dan antara lain, dia ada kisahkan juga bahwa ada biarawati yang setiap hari dia cuma hidup dari hosti. Jadi dia tidak makan makanan lain, cuma hosti sama air. Itu pun katanya sudah diselidiki sama Vatikan bahwa itu benar adanya. Makanya hosti kenapa begitu serius. Salah satu kisah lagi bahwa ada hosti yang terbang tidak lewat tangan, langsung masuk ke mulut salah satu biarawati. Saya kira Romo mungkin pernah baca ini mengenai orang-orang kudus ya. Saya cuma baca semintas lalu. Kemudian menurut Padre Pio, dia anjurkan sebelum dan sesudah terima hosti sebaiknya tidak makan. Kalau minum air putih boleh. Dan saya nggak tahu mengenai ini peraturan Konsili Vatikan gimana pengaturan mengenai ini, atau terutama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bisa terima dari pakai tangan, kemudian dibantu oleh prodiakon. Seandainya ini mengandung juga mengundang pro dan kontra. Seandainya kalau kita tidak bantu sama prodiakon dan berlutut, terima langsung di lidah, mungkin 2 jam tidak selesai. Ini bagaimana pendapatnya dari Romo? Itu aja pertanyaan saya. Silakan Mo, langsung aja Mo. Daripada nanti lupa, yang pokoknya susah-susah Romo. Moderator nggak pernah ditanya sih sama umat ya, kalau enggak. Ya, menerima komuni bagaimana ya? Dengan tangan atau dengan lidah? Dulu biasanya banyakkan dengan lidah ya, sekarang dengan tangan. Lalu setelah itu boleh makan atau tidak dan sebagainya. Ya, kalau saya sih boleh tangan, boleh lidah. Tapi menurut saya yang lebih penting sikap dasarnya. Jadi sekali lagi yang tadi saya katakan, sikap dasar bahwa di sini kita berjumpa dengan Tuhan. Maka sikap dasar dalam rangka Ekaristi kita bersyukur atas karya keselamatan, mengakui ketidakpantasan kita, dan sikap percaya bahwa di sini Tuhan sungguh-sungguh hadir, dan sikap hormat tentu saja dalam rangka itu. Apakah bentuknya itu dengan menerima dengan tangan atau bentuknya dengan menerima dengan lidah? Menurut saya nomor 2. Yang penting itu sebuah ungkapan sikap kita mana yang paling
dengan sikap mana kita bisa menunjukkan sikap dasar kita, sikap batin kita untuk menerima Tuhan dengan pantas. Kalau orang merasa sikap itu lebih terungkap dengan memakai tangan, silahkan menurut saya. Atau kalau dia lebih bisa menghayatinya dengan lidah, juga silahkan kalau menurut saya. Jadi lebih ke sikap dasar itu yang paling penting berkaitan dengan menerima komuni, dan saya kira macam-macam aturan yang lain juga. Begitu. Ya, memang sebentar Pak, memang ada tertulis Yesus saja bilang kan, kalau kita sudah mandi hanya tanganmu saja yang perlu dibersihkan gitu kan, jadi terima komuni ya mungkin bisalah diibaratkan seperti itu ya Mo ya. Tentu saja saya nggak bilang lalu sembarang sikap boleh. Saya menunjukkan sikap hormat dengan berkaca pinggang menerima ya. Tentu saja kita bisa bertanya apa betul itu dia menunjukkan sikap hormat itu ya. Tentu orang harus jujur juga pada dirinya sendiri, dan kita yang lain kan bisa juga sedikit menilai ya, apa benar dia. Saya mau menunjukkan sesuai dengan budaya saya sikap hormat dengan cara mau menerima dengan kaki ya, itu juga tentu saja aneh sekali, nggak mungkin lah begitu ya. Sehingga di satu pihak ada ruang yang cukup kebebasan, tapi batasnya menurut saya sikap dasar itu, bahwa kita memang di sini mau menghormati karena kita berjumpa dengan Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Tolong panitia. Terima kasih. Terima kasih Romo. Mungkin ini bukan pertanyaan, tetapi namanya Pak, nama dan paroki. Saya Clemens dari Santo Fransiskus Assisi Tebet. Kenapa saya katakan ini mungkin dianggap linglung atau bodoh? Pertanyaannya begini Romo, mengikuti Ekaristi apakah juga otomatis harus atau kalau tanpa komuni? Satu. Kedua, mengikuti upacara minimal 2 kali setahun, misa Paskah dan misa Natal dari Roma dengan kusuk keluarga melihat. Kalau saya mengatakan ini mungkin menonton, apakah ini juga bisa dianggap mengikuti Ekaristi? Ini ada kaitannya dengan hal yang menggelitik bagi diri saya sendiri. Beberapa gereja di Jakarta keliling, tapi terpaksa juga harus ikuti karena gereja ini paling dekat dengan anak. Gereja Laurentius. Kenapa saya katakan menggelitik? Di saat kita mau naik di atas sudah penuh nggak muat, ternyata harus di bawah. Kalau Natal Paskah biasa pakai screen, biasalah. Karena jujur aja kita katakan dengan melalui devosi Maria ini, kami ini terutama saya sendiri, benar-benar saya rasakan semacam mengikuti retret agung. Karena banyak hal kita. Tepuk tangan untuk panitianya nih. Terima kasih. Karena banyak hal yang kita anggap tadinya bisa-bisa saja, tapi tidak boleh dijadikan patokan, ternyata kita ikuti dari beberapa kali talk show, mana yang punya referensi, mana yang aturan, tapi juga ada yang karena kebijaksanaan dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan tadi menggelitik? Kita kalau di gereja Laurentius, kita duduk menghadap screen, ini di bawah. Tapi terganggu pemikiran kita karena apa? Di atas kepala kita ini altar menghadap Romo ke sana. Sedangkan kita duduk di sini menonton screen. Walaupun memang dengan wakil pastor atau membantu pastor ada prodiakon untuk community, tapi maksud saya tadi soal kepantasan atau tidaknya. Kenapa saya katakan tadi kita menonton paus misa Natal maupun Paskah dari Roma, apakah kita bisa dianggap mengikuti Ekaristi tanpa komuni? Sedangkan kita kalau ke gereja, seogianya yang memang sudah permandikan dan menerima sakramen pertama, mengikuti Ekaristi harus komuni. Ini pertanyaannya Romo. Jadi saya katakan pertanyaan atau hal yang menggelitik, bagaimana menjelaskan ini soal
gereja bertingkat. Karena pertanyaannya akan berlarut-larut. Berarti apartemen pun nanti karena susahnya pembangunan gereja, setiap tingkat itu bisa memasang screen, satu saja tempat altar di atas, lalu kita ikut misa. Bagaimana prodiakon maunya? Mungkin seluruh rumah tangga yang ada di situ diangkat jadi prodiakon untuk bisa memberikan komuni. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Clement. Ini zamannya IT, jadi semuanya virtual kali ini. Maunya misanya virtual aja. Gimana mau? Misa virtual nih oke nggak nih? Ya, ada tingkat-tingkatannya tadi ya. Yang pertama, ekaristi sebaiknya harus dengan komuni atau tidak. Idealnya paling bagus begitu ya. Dari seluruh upacara itu ya, perayaan kalau kita lihat pengakuan ketidakpantasan kita, lalu mendengarkan firman yang intinya kan mendengarkan bagaimana Allah menyelamatkan hidup kita. Itu inti saja dari seluruh bacaan-bacaan. Kemudian kita diajak dalam doa ekaristi, liturgi mulai persembahan dan khususnya doa syukur agung, kita diajak untuk bersyukur atas karya keselamatan itu semua. Dan kemudian memang puncaknya memang doa syukur agung juga puncak, lalu dengan komuni. Jadi ungkapan syukur itu kita bawa dalam perjumpaan dengan Tuhan untuk kemudian minggu depan, hari besok nanti kemudian diutus. Jadi kalau lengkap itu tetap ideal yang paling bagus. Apalagi juga komuni sebagai dengan penghayatan bahwa di situ kita memang sungguh berjumpa dengan Tuhan dengan syukur yang besar dan kita diberi kekuatan untuk kemudian diutus nantinya. Jadi idealnya sih menurut saya sebaiknya memang kalau kita mengikuti ekaristi juga dengan adanya komuni. Tentu soal lain apakah kalau orang satu hari misa 3 kali apa juga selalu harus komuni 3 kali begitu ya. Pedoman umumnya saya kira adalah kalau satu hari dia harus misa atau ekaristi 2 kali, tapi intensinya berbeda misa itu, maka silahkan ya. Jadi misalnya dia misa pagi hari Minggu 7:30 komuni, lalu jam 12 ada temannya menikah, dia ikut lagi perayaan ekaristi. Itu maksudnya intensinya berbeda. Jadi bacaan-bacaannya lain, jadi wujud misalnya juga lain, lalu memang juga di situ baik juga dia menerima itu. Yang berikut adalah saya kira bukannya di Paroki Laurencia ya, di banyak tempat juga ya, khususnya kalau perayaan-perayaan besar. Memang ada perayaan ekaristi, lalu ada tempat karena penuh, lalu di luar hanya melihat layar itu ya memang. Menurut saya memang itu tidak ideal, dalam arti lebih bagus kalau memang kita ikut sungguh-sungguh di situ dengan altar yang ada di situ dan kita berpartisipasi penuh. Tapi tentu itu masih lebih baik daripada sekedar nonton di TV misalnya begitu ya. Kalau ini kan perayaan memang ya sudahlah karena keterbatasan tempat, lalu pakai layar seperti itu, kita juga asal tentu yang paling penting dari semua lagi-lagi soal bagaimana kita menghayati perayaan itu semua ya. Dalam rangka ini, dalam konteks Laurencia kita masih bisa juga nanti komuni ya untuk menerima itu. Dalam rangka menonton TV nggak mungkin ada komuni. Jadi gradasinya menurut saya begitu. Idealnya memang dalam sebuah perayaan ekaristi kita ada ruang yang cukup, kita saling berkomunikasi, kan nanti ada salam damai segala macam, itu kan juga ungkapan-ungkapan yang semuanya punya makna, ungkapan persaudaraan dan lain sebagainya itu. Itu paling ideal tentu saja ya. Dalam keterbatasan tertentu ya itu juga tetap ekaristi menurut saya yang di Laurencia itu, meskipun mungkin agak sulit, mempersulit sedikit penghayatan ya, tapi masih bisa diatasi. Tapi toh masih lebih baik daripada sekedar nonton TV. Ya Bapak Ibu sekalian, bahagia sekali gereja di Indonesia ini masih penuh. Kalau di Belanda, di Paris itu turis aja isinya, nggak ada yang datang ke gereja. Jadi kalau kita masih butuh bangun gereja terus, itu berarti umat juga masih berkembang terus. Ini yang perlu kita syukuri. Kalau sampai umat kita udah lebih senang nonton TV daripada ke gereja, ini yang mulai repot nih urusannya mau. Kemarin juga ada yang bilang, gimana kalau ngaku dosa pakai email nih mau? Kirim katanya gitu, nanti kan enak kan, lebih bebas ngomongnya gitu. Oke, kita buka sesi pertanyaan kedua. Ada KKN sedikit, ada teman saya Pak Samsi, Ibu ini dan Bapak ini dan Ibu ini ya. Kita coba ini dulu. Silakan, ini moderator kemarin ini. Selamat malam. Nama saya Samsi dari Paroki Cikarang yang paling dekat dengan Jakarta.
Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu kesiapan pastor mengadakan misa. Karena terutama sebentar lagi mau Piala Eropa, ini ternyata banyak pastor yang juga hobi nonton bola. Bahkan kadang-kadang sampai pagi. Jadi satu kali pernah saya dengar cerita pastor dengan ketawa-ketawa, saya tadi habis memberikan misa, saya belum mandi, dia bilang. Lalu saya bilang, apa itu sah? Ya yang penting umat tidak tahu. Terus ada yang kedua, ini saya mau tanya mengenai anggur misa. Apakah yang pertama itu apakah misa kalau tanpa anggur cukup dengan hosti itu sah? Karena ada satu kali seorang pastor ketika mengadakan misa dia cari anggur nggak ada, dia cari-cari, dia buka lemari ada wine, dia ganti dengan wine. Ya memang nggak ketahuan, tapi kan ini secara nurani rasanya nggak benar juga gitu loh. Nah ini yang ingin saya tanyakan, apakah lebih baik tanpa anggur ataukah anggurnya itu lalu diganti dengan wine yang tadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kalau nggak ada hosti pakai mari regal gimana? Namanya keterbatasan. Kalau lagi perang gitu misalnya, masa misa terus nggak ada anggur, nggak ada itu kan ya Fanta atau apa bisa aja. Kan bukan gitu mau ya, bukan fisikalnya kan, ini kan lebih pada maknanya sendiri gitu. Kalau enggak kan repot nanti kalau di tengah-tengah medan perang nggak bisa komuni lagi kan susah gitu. Gimana mau? Dijawab dulu nih mau pertanyaan yang gampang-gampang sulit lagi nih dari ini. Apakah Romo perlu mandi? Udah mandi nggak mau? Ini mau bawa misa nih nanti nih. Kalau nggak saya suruh mandi dulu di belakang nih nanti. Ya yang pertama soal tentu saja sebaiknya ada persiapan untuk imamnya ya, untuk merayakan Ekaristi. Tapi tentu saja bukan soal mandi dan tidak mandi. Nah, kalaupun tidak mandi tapi kalau hatinya siap nanti akan jadi harum dengan sendirinya gitu ya. Jadi tentu baik juga itu, mandi itu wajar juga. Tentu bukan soal mandi dan tidak mandinya, tapi bahwa imam sebaiknya memang mempersiapkan diri ketika dia hendak merayakan Ekaristi itu sangat dianjurkan, dan ya 15 menit lah minimal sebelum itu. Lalu kalau darurat soal lain lagi ya, kalau darurat itu main soal lain lagi. Tapi memang idealnya tetap harus sebaiknya dia mempersiapkan diri, ya, mengakui juga dia punya keterbatasan, ketidakpantasannya. Selalu juga seharusnya ada doa-doa khusus ya sebelum perayaan Ekaristi itu di sakristi, imam bersama mesdinarnya dalam rangka persiapan itu dia harus mempersiapkan diri. Jadi seharusnya begitu. Kenyataannya bisa macam-macam ya. Ada yang nonton bola lalu mungkin bangunnya terlambat, nggak sempat mandi, tapi batinnya mungkin siap sekali. Nah, kalaupun romonya nggak terlalu, ya, tapi itu bukan contoh yang baik ditiru pokoknya. Lalu yang kedua, kalau bahasanya darurat, lalu itu soal lain ya. Kalau darurat ya, apa ya, bisa dimaafkan dalam rangka darurat. Tapi dalam kenyataan, dalam keadaan yang biasa, memang menjadi diskusi juga, roti dan anggur, apa nggak bisa di Indonesia nasi dan teh atau begitu ya dalam kerangka itu. Itu bisa jadi diskusi, tapi menurut saya roti dan anggur itu tetap menurut saya masih tetap paling ideal dalam arti dia akan lebih membantu kita ya untuk mengingatkan kita kepada Yesus yang dulu merayakan dengan roti dan anggur. Kalaupun memang tidak ada ya dengan wine juga bisa. Dalam konteks itu ya, kalau tidak ada katakanlah begitu ya, sehingga perlu dipilih simbol-simbol yang membantu kita menghayati perayaan atau makna perayaan itu. Kalau roti dan anggur keunggulannya adalah dia membantu kita ya untuk lebih langsung mengasosiasikan pikiran dan hati kita kepada Yesus. Saya nggak tahu ya kalau kita Ekaristi dengan nasi dan teh, apa yang dipikirkan oleh imam itu ya dalam rangka perayaan Ekaristi itu, apakah itu membantu dia untuk makin menghayati atau tidak? Bisa juga, siapa tahu ya, saya enggak ini juga, tapi a priori saya adalah kita harus memilih simbol-simbol yang paling membantu kita untuk memang menghayati makna dari Ekaristi itu. Dan itu roti dan anggur akan sangat membantu karena dia membantu kita untuk mengenangkan Yesus itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya sudah habis, Romo perlu 15 menit untuk persiapan misa, nanti katanya enggak bagus, jadi mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan bisa diajukan di luar, tetapi nanti juga bisa melihat ada buku ini, buku Maria Sang Nabi yang ditulis oleh Romo Mardi,
ini memberikan jawaban kepada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Saya yakin di buku ini ada jawaban yang sangat baik sekali. Silahkan dilihat di luar. Kemudian juga dari teman-teman GSK ini ada buku pengalaman iman dari teman baik saya, teman baik Pak Sutri, Poki dan Acu juga, buku mengenai almarhum Jeffrey Dompas, kawan baik kita, inspirator kita untuk gerakan 1000 kasih. Silahkan bisa didapatkan di luar, ada teman-teman yang nanti mengurus. Sekali lagi kita berikan aplaus yang hebat untuk narasumber kita pada malam hari ini, Romo Adrianus Sunarko, Pak Sutri, Poki, dan Acu. Terima kasih.